Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang nilai ekstrim maksimum atau minimum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Salsabila. saya Rifda Sabila. Saya Davin Arzakila. Ya, Muhammad Yulianto Utomo. Oke, selanjutnya adalah definisi nilai ekstrim maksimum atau minimum. Dalam matematika, maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari suatu fungsi. F terdefinisi pada sebuah interval I, dikatakan fc adalah nilai maksimum apabila fc lebih besar dari fx untuk setiap x yang berada di I. Lalu dikatakan fc adalah nilai minimum jika fc lebih kecil dari fx untuk setiap x yang berada di I. Lalu dikatakan pula fc adalah nilai ekstrim jika fc merupakan nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya ada konsep ekstrim, maksimum, atau minimum. Titik puncak fungsi kuadrat juga dikenal sebagai titik ekstrim atau titik balik, yaitu titik pada grafik parabola di mana fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum. Secara geometris, titik ini terletak tepat di puncak atau lembah parabola, tergantung pada bukaan kurva. Titik puncak memiliki signifikansi khusus karena menandai titik perubahan arah kurva di mana fungsi berhenti, naik, dan mulai turun atau sebaliknya. Titik kritis terbagi menjadi tiga, yaitu ada titik interval, titik stasioner, dan titik singular. Titik, titik stasioner itu grafiknya singgungnya datar. Titik singular, grafik singgungnya tajam. Misalkan F terdefinisikan pada interval I yang memuat C. Jika F dalam kurung C merupakan nilai ekstrim, maka haruslah C titik kritis, yaitu C yang memenuhi sama dengan titik ujung interval titik stasioner dari F yaitu titik C sehingga F aksen C sama dengan 0. Titik singular F yaitu titik di mana F aksen C sama dengan tidak ada. Oke, selanjutnya adalah pembahasan soal. Pertanyaan pertama. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan min 2 3 tambah 3x kuadrat pada x sama dengan min 1 dan y sama dengan 2. Temukan titik-titik kritis serta nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tersebut. Nah, untuk pembahasan jawabannya, pertama diketahui fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada x sama dengan min 1 dan y sama dengan. Pertama kita cari dulu titik stasionernya dengan menetapkan f aksen x sama dengan 0. Kita memperoleh yaitu min 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Lalu kita bagi dengan 6. Hasilnya x pangkat 2 dikurang x sama dengan 0. Dan lalu x dikali x min 1 sama dengan 0. Dan dapat x sama dengan 0 dan x min x sama dengan 1. Lalu titik ujung intervalnya x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Untuk titik singularnya itu tidak ada karena ini termasuk fungsi polinom. Lalu ke nilai ekstrim. Kita masing sama di atas untuk f sama dengan min 1. Yaitu min 2 dikali min 1 3 ditambah 3 dikali min 1 pangkat 2. Kita dapat hasilnya itu 5. Lalu kita masukkan lagi untuk f sama dengan 0. Sama dengan min 2 dikali 0 pangkat 3 tambah 3 dikali 0 pangkat 2. Hasilnya itu 0. Lalu masukkan lagi ke f sama dengan 1. Sama dengan min 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 hasilnya 1. Lalu untuk yang terakhir kita masukin f sama dengan 2. Sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 3 tambah 3 dikali 2 pangkat 2. Kita dapat hasilnya min 4. Untuk kesimpulannya jadi nilai maksimalnya adalah 5 yang terjadi di x sama dengan 1. Dan nilai minimumnya adalah min 4 yang terjadi di x sama dengan 1. Untuk pertanyaan kedua, lapangan berbentuk persegi panjang yang terbentang di tepi jalan raya hendak dipagari, tetapi sepanjang tepi jalan tidak ikut dipagari. Harga material untuk pagar pada sisi yang sejajar dengan jalan adalah 120.000 per meter, dan harga material untuk pagar kedua sisi lainnya adalah 80.000 per meter. Tentukanlah ukuran lapangan yang luasnya terbesar yang dapat dipagari dengan pagar seharga 36 juta. Untuk penyelesaiannya, misal
X meter adalah panjang sisi lapangan yang tegak lurus dengan jalan, dan Y meter adalah panjang sisi lapangan yang sejajar dengan jalan raya, maka L-nya X kali Y. Sehingga persamaan yang terbentuk adalah jumlah total harga pagar sama dengan 36 juta 8.000 X tambah 8.000 X ditambah 120.000 Y sama dengan 36 juta. Jadi 160.000 X tambah 120.000 Y sama dengan 36 juta. Lalu dibagi 40.000 hingga dibagi 40.000 jadi 4X tambah 3Y sama dengan 900. 3Y sama dengan 900 dikurang 4Y. Y sama dengan 900 dikurang 4Y dibagi 3. Yang hasilnya Y sama dengan 300 dikurang 4 per 3X. Untuk menyusun fungsi luasnya, substitusi per keluas L sama dengan X dikali Y. Maka L sama dengan X buka kurung 300 dikurang 4 per 3X sama dengan tutup kurung. Maka hasilnya LX sama dengan 300X dikurang 4 per 3X kuadrat. Lalu untuk menentukan nilai maksimum fungsi Lx sama dengan 300X dikurang 4 per X kuadrat dengan syarat stasioner, maka L aksen X sama dengan 0, 300 dikurang 8 per 3X. Hasilnya 112,5. Artinya fungsi tersebut maksimum pada saat X sama dengan 112,5. Sehingga nilai Y sama dengan 300 dikurang 4 per 3X sama dengan 300 dikurang 4 per 3 dikali 112,5 yang hasilnya 150. Jadi ukuran lapangannya adalah panjang 150 meter dan lebarnya 112,5 meter. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X ditambah Rp24.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 untuk tiap unit, maka berapa keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut? Jawabannya, Fx di sini merupakan total biaya produksi X unit barang. Ada X dikali 4X kuadrat dikurang 8X ditambah 24. Hasilnya 4X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat ditambah 24X. Lalu GX di sini sebagai harga jual X unit barang dalam satuan ribu rupiah, yaitu 40X. Lalu HX adalah keuntungan yang diperoleh atas penjualan X unit barang, sama dengan GX dikurang FX, sama dengan 40X dikurang 4X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat ditambah 24X. Hasilnya adalah negatif 4X pangkat 3 ditambah 8X kuadrat ditambah 16X. Agar maksimum, nilai turunan pertama HX harus bernilai 0. HX sama dengan negatif 4X pangkat 3 ditambah 8X kuadrat ditambah 16X. Jadi, H aksen X sama dengan negatif 12X kuadrat ditambah 16X ditambah 16. 0 sama dengan negatif 12X kuadrat ditambah 16X ditambah 16. Lalu selanjutnya bagi kedua ruas dengan negatif 4. Hasilnya jadi 0 sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 4. 0 sama dengan 3X ditambah 2 dikali X negatif 2. Jadi, dan didapat nilai X sama dengan negatif 2 per 3 dan nilai X sama dengan 2. Karena X menyatakan jumlah barang dan nilainya tidak mungkin negatif atau pecahan, maka X yang diambil adalah X sama dengan 2. Selanjutnya disubstitusikan X sama dengan 2 ke HX. H2 sama dengan negatif 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 8 dikali 2 pangkat 2 ditambah 16 dikali 2. Sama dengan negatif 4 dikali 8 ditambah 8 dikali 4 ditambah 32. Hasilnya adalah 32. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah Rp32.000. Ini merupakan dokumentasi saat kami sedang berdiskusi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.